Pak Yoto, seorang pedagang bakso dari desa Pesanggerahan, tak pernah menyangka akan menjadi terkenal. Dulunya, warung bakso kecilnya sepi pengunjung. Namun, semuanya berubah ketika ia memutuskan untuk menggunakan pesugihan penglaris. Warung bakso Pak Yoto terletak di dekat rumah tua yang sudah lama tak berpenghuni. Tempat itu sering dianggap angker oleh penduduk setempat. Namun, Pak Yoto tak peduli. Yang penting, ia ingin dagangannya laku keras. Suatu malam, ketika kesulitan ekonomi menghimpit, Pak Yoto pergi ke dukun terkenal di desa seberang. Ia memberikan persembahan dan mengucapkan janji yang mengerikan. Ia akan memberikan roh seseorang sebagai pengorbanan, asalkan baksonya laris manis. Sejak itu, warung bakso Pak Yoto selalu ramai. Pelanggan berdatangan dari berbagai desa, tak hanya dari Pesanggerahan. Rasa baksonya konon sangat lezat dan membuat ketagihan. Namun, kelezatan itu datang dengan harga yang mengerikan. Suatu malam, seorang pelanggan tetap bernama Bu Siti sedang menikmati semangkuk bakso di warung Pak Yoto. Tiba-tiba, ia merasa ada sesuatu yang aneh. Udara di sekitar warung menjadi sangat dingin, dan ia mendengar bisikan-bisikan yang menyeramkan. "Jangan makan, jangan makan," suara itu berbisik di telinganya. Bu Siti melihat sekeliling, tapi tidak ada siapa-siapa selain Pak Yoto yang sedang sibuk melayani pelanggan lain. Ia merasa bulu kuduknya meremang. Bu Siti mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan makannya. Namun, saat ia mengangkat sendok, ia melihat ada bayangan samar di sudut matanya. Seorang perempuan berambut panjang dengan wajah pucat, berdiri diam memandangnya. Bu Siti terkejut dan menoleh, tapi sosok itu menghilang. Ketakutan mulai merayap di hatinya, tapi ia mencoba tetap tenang. Kejadian-kejadian aneh itu terus terjadi. Banyak pelanggan melaporkan hal serupa. Mereka mendengar bisikan mengerikan, melihat bayangan, atau merasakan ada yang mengawasi mereka. Warung bakso Pak Yoto mulai kehilangan pelanggan, dan rumor tentang bakso berhantu menyebar dengan cepat. Pak Yoto tidak tahu apa yang harus dilakukan. Setiap malam, setelah warung tutup, ia mendengar suara-suara aneh di dalam rumah tuanya. Suara tangisan, tawa mengerikan, dan langkah kaki yang berlarian di atap. Ia tak bisa tidur dan mulai kehilangan akal sehatnya. Makhluk dari dunia lain datang menagih janji. Mereka ingin mengambil roh yang telah dijanjikan oleh Pak Yoto. Suatu malam, Pak Yoto memutuskan untuk menemui dukun yang dulu memberinya penglaris. Ia memohon agar dukun itu menghentikan gangguan supranatural ini. Sang dukun hanya tertawa kecil. "Roh yang kau janjikan belum terpenuhi. Hingga saat itu, mereka akan terus menghantuimu." Pak Yoto putus asa. Ia mulai berpikir untuk menutup warungnya, tapi ia tahu bahwa itu tidak akan menghentikan teror ini. Malam itu, ia memutuskan untuk bersembunyi di warung baksonya, berharap bisa menemukan solusi. Ia membawa pisau dan bersembunyi di dapur, mengawasi setiap sudut dengan penuh kewaspadaan. Jam menunjukkan tengah malam, dan udara menjadi semakin dingin. Lampu-lampu di warung mulai berkedip-kedip, dan suara bisikan kembali terdengar. "Janji adalah janji, Yoto," bisik suara itu. Pak Yoto berkeringat dingin. Ia mengangkat pisau, siap menghadapi apapun yang datang. Tiba-tiba, sosok perempuan berambut panjang itu muncul di depan pintu dapur. Wajahnya pucat dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Pak Yoto. "Kau tidak bisa lari dari janji," katanya dengan suara yang mengerikan. Pak Yoto merasa kakinya lemas. Ia berteriak dan berlari keluar dari warung, meninggalkan semua barang berharga di belakang. Keesokan paginya, penduduk desa menemukan warung bakso Pak Yoto kosong. Barang-barang berantakan dan ada jejak-jejak darah di lantai. Pak Yoto menghilang tanpa jejak. Warung itu pun ditutup dan dibiarkan terbengkalai, menambah kesan angker di desa Pesanggerahan. Rumor tentang Pak Yoto dan warung baksonya terus beredar.
Beberapa orang mengatakan bahwa arwah-arwah yang menghantui warung itu adalah roh-roh dari orang-orang yang pernah disakiti oleh Pak Yoto. Yang lain percaya bahwa makhluk dari dunia lain akhirnya mengambil Pak Yoto sebagai pengorbanan yang dijanjikan. Sampai hari ini, tak ada yang berani mendekati warung bakso itu. Orang-orang sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, dan beberapa mengaku melihat bayangan perempuan berambut panjang di dalam rumah tua tersebut. Mereka tahu, di balik kesuksesan yang singkat, ada harga yang harus dibayar. Warung bakso Pak Yoto menjadi legenda horor di desa Pesanggerahan, mengingatkan semua orang bahwa janji dengan makhluk dunia lain selalu datang dengan konsekuensi yang mengerikan.